Saya Justam, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan dengarkan namanya. Jadi yang saya sebut silakan angkat tangan ya. Abdal Afandi. Hadir Pak. Al Khairul Alim. Hadir Pak. Andika. Hadir Pak. Selanjutnya, anak-anakku bagaimana bajunya? Sudah masuk semua? Siap. Oke, bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau misalnya sudah siap, Bapak mau buktikan apakah kalian benar semangat atau tidak? Berapa suku kata semangat? 3. Semangat. Ada 3 suku kata. Coba kita ulangi sama-sama. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, sebelum kita mulai belajar, untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Kira-kira kalian pernah berdiskusi tidak? Oke, hal apa yang kira-kira kalian biasanya diskusikan? Tentang apa? Tentang apa? Wah, permasalahan penggunaan HP untuk anak-anak. Apa lagi? Tentang apa kira-kira? Membawa HP ke sekolah. Kali ini kita akan belajar tentang cara menyajikan teks diskusi. Bisa dilihat di PowerPoint. 4.10 menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, yaitu intonasi, gestur, dan pelafalan. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Jadi setelah nanti kita belajar bersama, anak-anakku akan menciptakan teks diskusi dalam memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Kira-kira kenapa kita harus belajar teks diskusi? Adapun tujuannya seperti yang sudah tampil di atas. Yang pertama, melalui tampilan PowerPoint dan tanya jawab dengan pendekatan saintifik, nanti anak-anakku sekalian bisa menelaah struktur dan ciri kebahasaan dengan baik dan benar. Selain itu, anak-anakku juga bisa menciptakan teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan yang baik dengan benar. Apa itu teks diskusi? Ada yang tahu kira-kira apa itu teks diskusi? Oke, tepuk tangan untuk jawaban dari teman-teman ini. Oke. Anak-anakku bisa lihat di PowerPoint-nya, secara singkat teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan 2 pendapat berbeda seperti yang dijelaskan tadi temannya mengenai suatu hal, baik itu pro maupun kontra. Jadi pro itu artinya mendukung dan kontra itu artinya tidak mendukung. Apa tadi pro? Mendukung. Kalau kontra? Oke. Jadi anak-anak sebelum itu Bapak mau bagi kelompok
karena sepertinya sudah bagus bentuk mejanya, bentuk kelompoknya, jadi langsung saya putuskan ya. Untuk kelompok 1 yang ini, untuk kelompok 2 yang duduk di sebelah sini. Nah, untuk kelompok 3 ya yang ini, untuk kelompok 4 untuk yang duduk di sebelah sini. Untuk kelompok terakhir atau kelompok 5 ya yang duduk di sebelah sini. Sebelum itu, jawab dulu ya pertanyaan ini. Apakah kalian suka bermain HP? Berapa lama dalam sehari kalian bermain dengan HP kalian? Kemudian, aplikasi apa yang sedang kalian buka? Apakah kalian suka bermain game online? Membuka sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan yang lainnya. Salah satu bagian dari pendidikan digital adalah kita mengetahui bahasa itu komunikasi yang digunakan Catat yang penting-penting. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Apa yang kalian temukan di video tadi? Dampak positif dari menggunakan HP, mendapatkan informasi, bisa berkomunikasi, bisa untuk sekolah dan bekerja dan menghasilkan uang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Apa yang kalian temukan di video tersebut? Dampak negatif menyebabkan kecanduan dan menjadi malas membuat kegiatan seperti berolahraga, belajar. Bermain HP dengan porsi yang tidak baik dapat membuat mata lelah dan sakit. Dampak yang tidak baik untuk perkembangan anak dan tidak pandai bersosial. Dan dampak pengawasan orang tua, anak-anak akan meniru yang tidak baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi kita sudah mengetahui pengertian dari tes diskusi itu adalah yang memberikan dua pendapat yang berbeda. Nah, kita lihat dulu strukturnya. Siapa yang bisa sebut? Siapa yang bisa baca di atas? Isu, argumen mendukung, argumen menentang, serta kesimpulan. Selanjutnya ada ciri kebangsaan teks diskusi. Siapa yang bisa bacakan di atas? Oke, silakan. Kalimat yang menunjukkan struktur, bahasa evaluatif, kata emotif, modalitas, dan kelompok. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Selanjutnya, Bapak mau bagikan LKPD-nya. Jadi ini dikerjakan secara kelompok. Oke, ini untuk kelompok 5. Ya, silakan ya. Oke, ini untuk kelompok 1. Silakan dibagi ya. Ya, biar bisa dikerja bersama. Oke, ini untuk kelompok 2. Sekarang Bapak sudah bagikan tadi LKPD-nya. Nah, coba perhatikan LKPD-nya. Di situ ada kelompok, kelas, ada kelas. Ini kelasnya kelas berapa? Oke. Setelah ditulis kelasnya, kalian tulis kelompok berapa. Misalnya kalau yang di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan di sini selanjutnya kelompok 5. Setelah itu kalian tulis nama anggota kelompoknya. Ya, kemudian di situ ada nomor 1. Tuliskan argumen pendukung dan argumen penentang sesuai dengan video dan makanan aku tadi sudah nonton. Ya, argumen pendukung itu berisi argumen pro. Apa tadi pro? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, jadi kalian tulis dampak-dampak positif dari HP. Ya, itu ya. Terus argumen penentang apa? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, jadi kalian tulis dampak-dampak positif atau negatif? Negatif. Ya, negatif dari HP. Ya, setelah itu ada nomor 2. Buatlah tes diskusi sesuai isi video dengan memperhatikan struktur. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang strukturnya, kalian juga belajar sisi kebahasaan, dan juga sudah belajar cara menyajikan tes diskusi. Nah, kalian isi sesuai dengan yang sudah kita pelajari dan video yang sudah kita nonton bersama. Jadi mulai pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, silakan berdiskusi sama teman kelompoknya bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Jadi ganti-ganti orang yang lulus
Mau bertanya apa? Bagaimana kalau tidak cukup? Bagaimana kalau tidak cukup tabelnya? Di situ kan sudah ada tabelnya. Nah, kalau tidak cukup tabelnya, bisa dituliskan dalam kertas lembar yang lain. Tapi nanti disimpan di dalam atau diselipkan di dalam kertas LKPD yang Bapak sudah bagikan biar tidak hilang. Gitu ya? Oke, sudah dipahami? Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Bagaimana tugasnya sudah selesai? Nah, karena tugasnya sudah selesai, sekarang kita presentasi hasilnya. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Argumen pendukung. Mendapatkan informasi. Dampak berkomunikasi dengan orang yang jauh. Dampak negatif bagi penggunaan HP untuk anak-anak. Bisa menyebabkan kecanduan hingga malas belajar, mengganggu kesehatan tulang belakang sehingga posturnya tidak tegap. Pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian HP kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. HP memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu memudahkan mendapatkan informasi, gampang berkomunikasi dengan orang yang jauh. Dampak negatif bisa menyebabkan kecanduan sehingga malas belajar dan aktivitas yang lain, mengganggu kesehatan tulang belakang sehingga posturnya tidak tegak serta sakit pada bahu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, jawabannya juga sudah bagus, sudah sesuai dengan struktur, ada pendahuluannya, ada isinya, ada juga penutupnya, dan juga sesuai dari isi video yang sudah kita nonton bersama. Nah, sekarang dari hasil pekerjaan anak-anakku sekalian, pekerjaan kelompoknya, silakan dikumpulkan ke depan. Nah, silakan dikumpulkan. Nah, kira-kira kesan apa yang kalian dapatkan pada saat pembelajaran? Siapa kira-kira bisa? Oke, satu orang silakan. Menurut saya pembelajaran pada hari ini sangat menarik. Kita bisa belajar melalui video yang ditayangkan. Oke, bagus sekali. Kira-kira dari semua materi yang kita pelajari, apakah masih ada yang belum kalian pahami? Silakan tanyakan. Oke, silakan. Pak, kira-kira kalau masalah pencurian bisa termasuk dalam topik diskusi? Nah, apakah bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apakah topik pencurian itu bisa jadi topik diskusi? Nah, kira-kira menurut kalian ada tidak orang yang setuju mencuri? Tidak. Ya, itu tidak bisa dijadikan topik diskusi karena semua orang pasti tidak. Ya, pasti tidak setuju. Atau ada di sini yang setuju sama mencuri? Tidak ada ya. Oke, jadi itu tidak bisa dijadikan topik diskusi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Satu orang. Saya Pak. Oke, silakan. Satu teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, satu pro dan satu kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar kembali tentang bagaimana sebenarnya tes diskusi yang baik dan benar. Nah, sekarang untuk mengakhiri proses pembelajaran kita, ya silahkan untuk ketua kelasnya pimpin doa.